Jadi alamatnya ini cortex.djp.pajak.go.id, atau bisa di googling aja sebenarnya Cortex DJP gitu ya. Nanti akan tampil juga ke halaman ini. Ini tampilannya sekarang seperti ini. Nanti kita tinggal pilih lanjutkan, tinggal memasukkan nick masing-masing ya. Kemudian masukkan password yang memang sudah pernah dibuat. Kemudian login. Kalau kawan-kawan pakai autentikasi 2 faktor sudah diaktifkan, nanti ceknya di aplikasi autentikator di HP-nya ya. Di sini ketika kita klik surat pemberitahuan, bisa juga klik surat pemberitahuan di sini. Kita nanti tinggal masuk ke SPT di sini. Nah, ini kondisinya kalau memang kosong. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada konsep SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Nah, pastikan kita di konsep SPT, kemudian tinggal pilih buat konsep SPT. Ya. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilihnya yang PPH orang pribadi gitu ya, bukan PPH 21 juga, tapi PPH orang pribadi. Kalau yang untuk SP tahunan kita PPH orang pribadi. Kemudian kita tinggal lanjut. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga di sini, untuk SPT dipilih SPT tahunan, bukan SPT bagian tahun pajak. Ya, jadi SPT tahunan pastikan, karena kalau sudah salah di sini itu panjang tuh urusan untuk menghapusnya, itu butuh waktu juga kadang. Pilih SP tahunan, kemudian di sini akan ada muncul periode ya, Januari Desember 2025. Karena ini memang tahun pertama Cortex, memang tampilnya baru 1 tahun ini. Nanti mungkin di tahun depan muncul lagi Januari Desember 2026, 2027 dan seterusnya. Ini tinggal dilanjut aja. Nah, di sini akan muncul lagi pilihan berikutnya model SPT. Model SPT itu nanti di tempat kawan-kawan itu biasanya untuk pelaporan pertama itu adalah normal. Nah, ini karena di SPT yang kita contohkan ini dia sudah pernah melakukan pelaporan, maka yang tampil pilihannya pembetulan. Jadi nanti yang sebenarnya muncul cuma 2 ini. Kalau tidak normal, dia pembetulan. Nah, kondisi pembetulan ini karena yang normal sudah pernah dilakukan. Cuma kalau nanti di tempat kawan-kawan, yang tampil biasanya kalau untuk pelaporan pertama itu normal, jadi tidak masalah. Ini tinggal buat konsep SPT. Setelah kita buat, nanti akan tampil dia di list ini. Masih di konsep SPT, list PPH orang pribadi. Di sini ada masa pajaknya dan seterusnya. Oke. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita harus masuk ke dalam SPT ini. Ada tombol, lihat sih, tombol pensil ini. Kita tinggal masuk, nanti dia akan load. Nah, ini. Defaultnya dia akan seperti ini ya. Defaultnya akan seperti ini. Tahunnya 2025, statusnya tadi sesuai di awal, normal atau pembetulan. Kemudian metode pembukuan, kita terpilihnya pencatatan. Jadi jangan diganti ke pembukuan dan sebagainya. Kecuali untuk case-case nanti yang mereka melakukan pembukuan untuk orang pribadi. Kemudian sumber penghasilan, PNS, TNI, Polri, P3K, itu pilihnya pekerjaan. Ya. Kegiatan usaha untuk usahawan, gitu ya. Untuk pekerjaan bebas ini freelance biasanya. Profesi tertentu, dokter, notaris, aktuaris, artis gitu ya. Kemudian hal pertama yang harus dilakukan di sini yang tadi saya juga pernah sampaikan itu posting SPT. Ini lakukan di awal, jangan di akhir. Kenapa? Kalau dilakukan di akhir, kadang di lampiran L1 itu dia tidak akan terbentuk data di sini misalnya. Nah, di sini kosong nih. Ya, padahal saya misalnya ada bukti pemotongan dari pemberi kerja yang tadi A1 ataupun A2 gitu ya untuk PNS, tapi kok kosong. Akhirnya nanti kita kan biasa ngerekam tuh, kita tambahkan secara manual ya. Nah, kalau kondisinya memang kosong silakan, cuma kalau ternyata kondisinya nanti kita rekam kemudian kita posting balik gitu ya, bisa jadi double antara yang sudah dilaporkan oleh kantor sama yang kita rekam sendiri. Jadi posting ini lakukan di awal. Kalau memang tidak ada di bagian tadi baru kita rekam secara manual. Ini misalnya nih ya. Nah, di sini kan tadi tidak tampil nih. Tapi sekarang dia tampil. Kenapa? Seluruh data pemotongan pajak yang pernah dilakukan pihak lain ke kita nanti dia akan muncul di sini semua. Artinya ketika kita sudah posting, harusnya selama pemberi kerja kita sudah udah ngelaporin, itu data udah masuk. Kita tinggal validasi aja.
pekerjaan kita dimulai dari yang B. Ya. Untuk kondisi tadi kita menerima bukti potong dari satu pemberi kerja. Di sini kita harus jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Pertanyaannya pertama, apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan? Ya, gitu ya. Kemudian nanti pokoknya ini jawab dulu pertanyaannya, nanti kita berpindah ke lampiran. Termasuk nanti kita akan contohkan gimana sih kalau ternyata sudah diposting data bukti potongnya tidak ada, nanti kita hapus-hapus saja gitu ya. Contohnya kalau kondisi kawan-kawan yang tidak ada bukti potongnya. Nah ini kalau kita yang tadi saya bilang kondisinya memang hanya dari satu pemberi kerja, menerima bukti potong 1 tahun itu cuma satu aja, kondisinya TK 0 juga. Nah ini dipilih iya, kemudian ini tidak, kemudian apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya juga tidak, dari luar negeri juga tidak. Nanti dia kalau memang sudah dipotong oleh pemberi kerja di sini juga akan muncul. Kemudian di sini tidak ya. Jadi di sini tidak terdapat pengurang. Nanti PTKP-nya kita sesuaikan di sini. Misalnya kondisi tadi kita misalnya TK 0. TK 0. Kemudian di sini terdapat PPh pengurang PPh terutang juga tidak ya. Kondisinya angkanya diabaikan saja dulu ya. Yang penting kita jawab pertanyaan. Angkanya nanti bisa kita sesuaikan belakangan. Kemudian terdapat PPh telah dipotong untuk yang 10A ini diiyakan. Kita menerima penghasilan, kemudian kita biasanya udah dipotong itu kalau pekerja ini. Apakah Anda menerima pengembalian? Ini juga tidak gitu ya. Nah, di sini otomatis, kemudian di 13A ditidakkan, kemudian 13 ditidakkan, 13C tidakkan. Ini biasanya untuk wajib pajak usahawan. Termasuk yang bagian I ini semuanya ditidakkan. Kecuali yang 14B apabila kita memang memiliki hutang ini diiyakan. Kalau tidak memiliki hutang ditidakkan. Gitu ya. Kalau tidak memiliki hutang ditidakkan saja. Nah, kemudian ini yang bersifat final nanti kita akan pelajari belakangan ya. Karena kondisinya dia hanya dari satu pemberi kerja. Nah, ini kalau memang tidak ada harusnya ini tidak tampil. Gak apa-apa, nggak masalah. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Di sini diiyakan apabila kita menerima hibah waris, misalnya dari orang tua, dari kakek, dari nenek. Jadi harus kita pilih iya. Kalau tidak ya ditidakkan. Kemudian penyusutan tidak, ini untuk perusahaan. Dividen rata-rata tidak ya. Cuma kalau ada penerimaan dividen silakan diiyakan. Tidak. Jadi beginilah kondisinya sebenarnya. Nah, harusnya di sini nihil. Kenapa? Karena memang kondisinya belum kita sesuaikan. Tapi secara realnya kalau hanya dari satu pemberi kerja di sini sudah nihil. Di sini kita akan coba di sini. Kita lihat pertama nanti pastinya dia akan meminta NPWP. Makanya di sini saya coba masukkan NPWP-nya. Saya copy dulu. Nilai penghasilan itu dalam negerinya. Kita tinggal tambah, masukkan NPWP-nya di sini. Kemudian di sini akan secara otomatis harusnya tampil nama dari pemberi kerjanya. Kalau udah sesuai akan tampil tuh nama pemberi kerja. Jadi bukan key in di nama pemberi kerja, dia otomatis kalau kita sudah memasukkan NPWP dengan benar. Kemudian kita masukkan nilai penghasilan brutonya di sini. Penghasilan brutonya tadi di angka 297.496.309. Oke. Kemudian kita lihat lagi pengurangnya. Pengurangnya di sini angka ini. Hapus di sini. Nah, di bawah nanti akan kalkulasi dia penghasilan netonya berapa, ini kita tinggal simpan. Oke, secara penghasilan sudah kita entry. Sekarang kita menambahkan kalau sudah ada PPh-nya. Nih. Oke, sudah tampil nama kantornya, kemudian nomor bukti potong. Nah, nomor bukti potong itu kalau format lama mungkin di atas juga. Nah, jadi semua nomornya itu ada di atas. Hanya tadi 3112 ya.
31/12/2025. Nah, di sini kemudian jenis pajaknya itu PPh 21. Kemudian penghasilan brutonya nanti coba. Oke. PPh dipotong di pungutnya, kita ambil. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, sejak perlakuan PMK 168 tahun 2023 itu kita kadang salah mengambil. Kalau di format terbaru sudah ada di sini di nomor 22 ini angka mana sih yang diambil yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Nah, angka ini bukan angka bawah ataupun angka yang paling bawah lagi. Jadi dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Kalau untuk format lama itu cari saja PPh 21 terhutang ya. Jadi kalau format lama ambil PPh 21 terhutang, kalau format baru ambil saja yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Angkanya sih sama biasanya. Bukan yang paling bawah. Nanti keliru, bisa jadi angkanya tidak jadi nihil, jadi kurang bayar atau lebih bayar. Jadi yang diambil kalau yang format baru di angka 22, kalau format lama itu pokoknya cari yang deskripsinya PPh 21 terhutang. Ya. Udah masuk ya. Nah, memastikan dia masuk, nanti kita tinggal lihat ke depan. 289078340 tadi yang kita entry, kemudian TK0. Nah, ini perhatikan ya, di Cortex ini agak unik sedikit. PTKP ini tidak kayak tanda bintang. Jadi kalau kawan-kawan sampai lupa memilih PTKP itu bisa tidak terhitung dia pengurang-pengurangnya ini. Jadi bisa jadi kurang bayar, lebih bayar. Jadi perlu diperhatikan juga ini PTKP kita harus pilih ya. Oke. Setelah itu dia akan perhitung sendiri, kurang PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak sekian. Kemudian PPh terhutang sekian. Nah, PPh terhutang setelah pengurang PPh terhutang sekian. Nah, di sini kalau kita pegawai negeri ini ataupun TNI dan Polri juga, ini dia harusnya sama di sini. Artinya yang terhutang itu sekian dan kemudian yang telah dipotong oleh kantor itu sekian. Nah, itu biasanya nihil. Kita tinggal scroll ke bawah, nihil,